Pergerakan PSSI untuk terus mencari pemain baru sudah pasti masih akan terus berlanjut, terutama untuk barisan penyerang. Sejauh ini, PSSI masih mengupayakan yang terbaik. Dan semua juga tahu kalau nama-nama seperti Ole Rummenigge, Mauro Zelstra, Emiliano Jonathans, hingga Ian Maatsen adalah nama-nama penyerang yang selama ini santer dikaitkan. Meskipun sudah ada satu nama lagi, pemain belakang yakni Pascal Struijk serta satu gelandang, yaitu Jairo yang kabarnya juga masih intens didekati. Terlebih setelah Kevin Dix selangkah lagi akan jadi WNI, diketahui mereka-mereka ini jadi makin yakin untuk main buat Indonesia. Apalagi didukung dengan pesan-pesan fans timnas yang sedikit banyak membuat perasaan mereka tersentuh karena ibarat belum debut aja dukungannya udah kayak gitu. Di tengah persiapan laga melawan Jepang serta Arab, PSSI bagaimanapun tetap akan meneruskan manuver mereka untuk menambah kekuatan. Tentu harus diakui juga, kedalaman skuad yang ada sekarang dirasa memang masih kurang. Sehingga harapannya, setelah Kevin Dix masuk, itu akan membuat para grade A lainnya jadi makin yakin kalau proyek PSSI untuk menciptakan timnas yang kuat nggak main-main. Nah, untuk barisan depan yang memang jadi prioritas, diketahui kalau udah ada nama-nama yang selama ini familiar. Namun untuk dua teratas sepertinya PSSI akan mengusahakan dulu proses Emiliano Jonathans dan juga Mauro Zelstra, ketimbang oleh Rummenigge yang sampai detik ini masih menimbang-nimbang. Ya, baik Emiliano ataupun Mauro, keduanya diketahui udah mempertegas komitmen soal kemungkinan membela timnas Indonesia. Khususnya Mauro, ia bahkan siap kapan saja dipanggil, walaupun sampai saat ini belum diketahui pasti apakah berkasnya udah clear atau belum. Intinya, jika Emiliano dan Mauro bisa bergabung, at least Coach Shin punya opsi lebih soal pemain yang memang punya spesialisasi mencetak gol. Terutama ya Emiliano Jonathans, pemilik kaki kiri ajaib ini memang sekarang jadi komoditas panas di Belanda karena penampilan impresifnya bersama Vitesse. Kemudian soal Jairo, ini pemain sebenarnya udah lama dikaitkan dan kabarnya ia pun mau gitu loh untuk membela timnas Indonesia. Namun berhubung ia masih dalam proses pemulihan cedera hamstring, maka disinyalir itu yang akan bikin prosesnya tertunda. Yap, dengan jarak waktu yang masih jauh, untuk laga selanjutnya yaitu Maret. Tentu harapannya semuanya bisa menemukan titik terang. Karena Jairo sendiri adalah gelandang bertahan yang dianggap sebagai tandem sempurna buat Tom Haye. Sehingga nantinya, kalau ada Jairo, Kevin Dix bisa kembali main di posisi terbaiknya. Pun begitu dengan Pascal Struijk. Dengan adanya Kevin Dix, disinyalir juga membuat Pascal ini jadi tambah yakin. Intinya ada kemungkinan kalau Jairo dan Pascal akan coba menghubungi Kevin terkait hal apapun yang menyangkut proses naturalisasi. Yap, apa yang terjadi dengan mereka semua? Tentu juga sedikit banyak ada peran netizen Indonesia, di mana mereka bahkan mengaku cukup tersentuh walaupun kaget juga sih, karena ada banyak sekali pesan positif yang masuk walaupun mereka sendiri belum memberikan keputusan pasti soal jadi WNI. Tapi jangan lupa juga, kalau pemain seperti Kevin ataupun May Silgers yang semula dianggap gak mungkin, nyatanya juga join kan? Untuk itu, paling enggak sampai bulan Maret 2025 nanti, masih akan ada banyak kejutan yang disiapkan PSSI. Di sisi lain, sembari menunggu adanya striker baru, ada baiknya apapun caranya, Coach Shin harus bisa memanfaatkan penyerang yang ada saat ini.
Dan diketahui, pelatih striker timnas Indonesia, Yom Ki-hun, udah mengirim pesan penting kepada para striker skuad Garuda sebelum bersua Jepang dan Arab Saudi, di mana Yom Ki-hun menegaskan kalau para penyerang harus bisa mempunyai mental baja serta insting kuat untuk mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para pemain penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yom dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, Coach Shin sendiri telah memanggil 8 penyerang termasuk 2 striker murni. Yang mana 2 striker murni itu adalah Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Nah, Yom mengatakan kepada para penyerang ini bahwa mereka harus konsisten mengasah kemampuan mencetak gol. Gak hanya soal urusan penyelesaian akhir, Yom juga mengingatkan para striker timnas Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun dan tidak bisa hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu tidak datang begitu saja, harus dilatih. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Lanjut Yom Ki-hun. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk saat ini, fokus utama tetap ada di laga melawan Jepang dan Arab. Barulah setelah itu, mudah-mudahan segala upaya lanjutan manuver PSSI bisa menemukan titik temu. Ya, jujur sih, kami mau semuanya bisa join. Tapi kalau untuk kebutuhan paling urgent ya soal penyerang. Intinya kita percayakan saja semua sama PSSI soal itu. Tugas kita sekarang adalah mendukung dan mendoakan agar timnas diberikan hasil yang terbaik. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.